Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan ini adalah video ketiga saya mengenai percabangan. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari tentang aritmatika dan beberapa operator, dan sekarang kita akan mempelajari tentang percabangan. Sekedar pengenalan ya, percabangan. Apa itu percabangan sih? Percabangan dalam dunia pemrograman adalah proses penentuan keputusan, atau dalam bahasa Inggris ini itu biasa disebut sebagai conditional statement. Konsepnya sederhana. Jika kita menginstruksikan komputer suatu aksi tertentu hanya jika suatu kondisi terpenuhi, atau jika kita memerintahkan komputer untuk melakukan aksi tertentu. Nah, biasanya ditandai kita bacanya itu kayak jika, maka. Nah, ini adalah premisnya. Sebagai contoh, jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 90, maka dia dapat predikat A nih. Jika nilai siswa lebih dari atau sama dengan 80, maka dia dapat predikat B, dan seterusnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung praktekkan saja. Dalam Python ada 3 jenis percabangan, if, dan elif, dan yang terakhir else. Nah, kita jelaskan satu-satu. If ini adalah kondisi pertama, else ini adalah kondisi kedua. Bisa kita bikin ketiga, keempat, kelima, dan kesekian kalinya tergantung kita, tanpa ada batasan. Dan tadi adalah elif ya. Terus yang ini adalah else. Else ini adalah kondisi terakhir, di mana semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Nah, sebagai contoh, ini adalah kondisi ya. If kondisi terpenuhi, maka perintah atau aksi. Nah, ini contohnya kayak gini. Tapi ini hanya sebagai penggambaran. Contoh aslinya seperti ini. Jika nilai, nah kita masuk ke operator perbandingan ya. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 80, nah di setiap if itu akan diakhiri dengan tanda titik 2 untuk melaksanakan tugasnya. Oke, kita enter. Nah, di sini akan ada indentasi. Artinya aksi ini ada di dalam if ini. Aksinya apa? Kita bikin print saja, print string nilai sama dengan predikat ya, predikat A. Oke, kita coba tampilkan. Oh, ini tipe ya. Nah, ini nilainya belum kita bikin, variabel nilainya belum kita bikin. Nilai sama dengan, misalnya nilai saya itu 85 ya. Nah, ini error, kita dulu, kita jalankan kembali. Nah, predikat A seperti ini. Nah, kita bikin lagi nih di bawahnya, elif nilai lebih kecil gimana sih ya, lebih kecil dari 80 x 80. Nah, maka print predikat B. Nah, misal
kalau nilainya itu saya ganti jadi 75 nih. Nah di sini kan if nilai lebih besar atau sama dengan 80, nah nilai ini adalah 75, apakah bernilai true atau false, benar atau salah? Harusnya salah kan, karena nilai ini tidak lebih besar dari 80. Tetapi nah di sini benar nih, nilainya itu lebih kecil dari 80, maka yang akan dilaksanakan adalah perintah si elif ini. Kita coba jalankan. Nah predikat B. Oke. Nah bagaimana kalau else? Else itu tidak usah memiliki kondisi, intinya jika if ini kondisi yang di sini tidak terpenuhi, di sini tidak terpenuhi, maka ada pilihan terakhir yaitu else. Else-nya itu langsung kita masukkan aksinya saja, print misal jika nilainya itu 0. Nah kita print tidak memiliki predikat. Nah sebenarnya oh ya ini A, kita ganti saja nilai error ya, karena ini tidak dibaca. Nah ini nilainya ini kan adalah A, hanya kita jadikan string. Terus jika nilai lebih besar dari 80, nah ini kan A bukan angka, harusnya nggak dibaca dong. Oke, ini juga nggak dibaca, tetapi else nya ini tetap akan membaca karena yang di atas ini tidak terpenuhi. Jadi apapun yang tidak memenuhi ini, maka dia akan beralih ke else ini. Oke, kita coba tampilkan errornya itu. Oke, nggak bisa, misal saya bikin 100 deh, terus ini kita ganti. Nah X infinity. Nah jika nilai lebih besar dari 80, maka print A, print predikat A. Atau jika nilai sama dengan 80, maka print predikat B. Atau jika dua-duanya ini tidak terpenuhi, maka akan menuju ke else. Kita coba bikin, coba jalankan. Oh iya, ini salah ya, harusnya sama dengan 2 kali. Oke, tunggu, kenapa nggak muncul? Nah nilai error. Oke, mungkin ada kalanya kita belajar mengenai apa ya tadi, biar lebih mudah memahami, mungkin kita belajar mengenai operator logika juga ya. Operator logika itu ada yang bilang and atau dan or. Nah misal kita bikin tadi ini hapus nilai sama dengan 85. Nah if nilai lebih besar dari misalnya nilai KKN-nya itu 80, nah dan nilai lebih kecil dari 100, karena batasannya itu adalah 100, maka ini sama dengan oke, print lulus. Oke, nah kita bikin else nya nih, else print tidak lulus.
lulus. Nah, jika ini terpenuhi, maka yang muncul adalah lulus. Jika ini tidak terpenuhi, maka akan beralih ke percobaan yang ini dan akan menampilkan tidak lulus. Oke, kita coba jalankan. Nah, lulus karena nilai yang tercantum adalah 85. Nah, ini nilai saya mulai di standar nih, 150. Nah, berapa tuh? Oke. Nah, 150 kita kan sudah kasih batasan. Jika nilai ini tidak terpenuhi, tapi yang ini terpenuhi. Jika ini terpenuhi, tapi ini tidak terpenuhi, maka tetap tidak dijalankan. Oke. Ini kan nilainya nih lebih besar dari 80, 150 lebih besar dari 80. Iya. Apakah lebih kecil dari 100? Tidak. Maka akan kemana? Kita coba tidak lulus karena ininya tidak terpenuhi. Beda kalau kita menggunakan or atau dalam bahasa Indonesia itu atau ya. Nah, maka yang muncul adalah lulus. Kenapa? Karena salah satu dari ini terpenuhi. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga mengerti dalam penjelasan saya. Like jika suka, tidak suka juga nggak apa-apa. Subscribe kalau mau, kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.